di pertemuan 5 ini adapun capaian pembelajaran yang harus dicapai itu mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dan mengkomunikasikan mekanisme metabolisme pada hewan. Seperti yang sebelumnya, silakan kelompok penyaji menyajikan dulu presentasinya beserta permasalahan yang telah diangkat dari yang telah didiskusikan dan solusi apa yang bisa ditawarkan oleh penyaji. Nanti silakan kelompok lain memberi tanggapan terkait permasalahan yang diangkat oleh tim penyaji. Kepada tim penyaji, saya persilakan. Baik, apakah suara saya bisa terdengar, teman-teman? Bisa. Rizka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Elva Oprasmani SPD MPD serta teman-teman seperjuangan kalian. Pada hari ini pada pertemuan kita yang kelima, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yakni tentang metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Baik, sebelum penjelasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pertama ini ada Aisyah Demokratia Anafia, ada Cika Aulia Sabita, Dini Afriani, Nadia Cesaria Kinanti, Nopinta Neibaho, Paulina Reski Putri Loren, dan saya sendiri Rizka Nurdiana selaku moderator. Kemudian ada Sandia Pionika dan Tesya Onivia. Baik, sesuai dengan materi kami pada hari ini, maka fokus kajian materi kami pada hari ini yakni tentang enzim, metabolisme, anabolisme, dan juga katabolisme. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, maka pembahasan kami akan diawali dengan penjelasan tata konsep metabolisme oleh Aisyah Demokratia Anafia. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah teman-teman sekalian dapat mendengarkan suara saya? Bisa kedengaran ya? Bisa. Baik, terima kasih responnya. Nah, jadi ini adalah ruang lingkup materi pembahasan kita. Secara umum, metabolisme ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah anabolisme dan yang kedua adalah katabolisme. Enzim di sini adalah makromolekul yang akan berperan dalam proses metabolisme nantinya. Jadi enzim akan menjadi bagian dari proses anabolisme juga katabolisme. Nah, pada enzim ini kita akan membahas mengenai komposisi enzim, sifat-sifat enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan cara kerja enzim. Lalu pada anabolisme, di sini kita akan dibedakan menjadi fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan juga sintesis protein. Pada bagian kotak fotosintesis, ini dimerahkan sebagai tanda bahwa pada metabolisme hewan itu tidak mengikut sertakan proses fotosintesis. Karena fotosintesis ini hanya dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai klorofil, sedangkan hewan tidak. Nah, sebagai gantinya, hewan melakukan kemosintesis, sintesis lemak, dan juga protein. Lalu pada proses katabolisme, di sini kita akan membahas mengenai katabolisme dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Untuk proses katabolisme karbohidrat ini sifatnya kompleks, dapat teman-teman lihat. Ini meliputi respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Pada respirasi aerob, ini karbohidrat akan melewati proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Jadi semuanya akan terakumulasi di transport elektron. Lalu pada respirasi anaerob, kita akan membahas mengenai fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol, di mana untuk lebih dalamnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, studi kasus yang kelompok kami ambil adalah mengenai
kadar glukosa dalam darah sapi bali pada periode periparturien. Sebelumnya, apa sih periode periparturien ini? Jadi, periode ini didefinisikan sebagai masa transisi atau perubahan yang berlangsung mulai dari 3 minggu sebelum melahirkan atau disebut prepartus sampai 3 minggu setelah melahirkan atau postpartus. Jadi, selama masa transisi ini sering terjadi masalah kesehatan pada hewan ternak. Di sini kita membahas mengenai sapi seperti ketosis, milk fever, dan juga lain-lainnya. Nah, kejadian ini dipicu oleh respon imun subopsional dan juga faktor keseimbangan energi yang negatif. Lalu apa sih kaitannya pada materi kita pada hari ini? Nah, ini akan berkaitan pada proses metabolisme, terkhusus untuk katabolisme atau pemecahan molekul yang akan menghasilkan energi bagi makhluk hidup. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sumber energi yang dimiliki oleh makhluk hidup di sini adalah hewan ternak, yaitu sapi, direfleksikan dari kadar glukosa dalam darah dan kondisi ternak akan menjadi lemah apabila produksi energi tidak tercukupi. Mengenai mekanismenya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini terjadi karena pada masa kebuntingan atau kehamilan tua pada sapi, kebutuhan akan glukosa itu meningkat untuk pematangan fetus atau penjanin, perkembangan, produksi susu, dan juga persiapan kelahiran. Metabolisme tubuh juga menjadi tinggi, menyebabkan konversi glukosa menjadi energi dalam jumlah yang besar. Kemudian kebutuhan glukosa yang banyak juga terjadi pada masa awal laktasi untuk pembentukan laktosa dan juga lemak susu. Di mana kekurangan glukosa darah merupakan salah satu penyakit metabolik yang disebut hipoglikemia yang dapat berlangsung secara subklinis. Lalu apa sih solusinya? Berdasarkan jurnal yang telah kami analisis, ada beberapa cara untuk mengatasi kadar glukosa yang turun pada ternak. Di antaranya, pemberian larutan glukosa sebanyak 50%, yaitu 500 ml, untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah sapi untuk mengurangi proses gluconeogenesis. Yang kedua ialah pemberian hormon insulin yang mempunyai kerja antiketogenik yang bagus. Jadi selain untuk menurunkan keton pada darah, juga meningkatkan penggunaan glukosa darah. Yang ketiga ialah pemberian salah satu dari potasium kloret, sodium propionat, dan juga profil glikol. Dan yang keempat adalah pemberian glukokortikoid secara injeksi untuk menurunkan pemanfaatan glukosa dalam jaringan. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai metabolisme, saya akan memaparkan sedikit pendahuluan mengenai materi kita pada hari ini. Nah, coba teman-teman sekalian perhatikan dua gambar beruang pada layar. Nah, pada gambar pertama, ini beruang memakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia memakan ikan ya di sini. Dikarenakan beruang ini termasuk makhluk hidup heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga ia memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup. Jadi dari gambar pertama ini beruang mendapatkan makanan dalam bentuk yang kompleks, di mana nantinya akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga menghasilkan energi. Energi ini akan mengalami transformasi, mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas. Hal ini sesuai dengan hukum pertama termodinamika tentang kekekalan energi, bahwa energi ini bisa ditransformasikan, namun tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan. Lalu pada gambar kedua, nah beruangnya ini sedang berlari, di mana ia mengeluarkan panas, dan juga zat samping berupa CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O ya. Ini uap air. Energi yang dihasilkan oleh beruang ini didapat dari proses metabolisme tubuh dengan cara mengubah makanan yang tadi dimakan dan juga minuman yang dikonsumsi. Gambar kedua ini berkaitan dengan hukum kedua termodinamika yang berbunyi setiap transfer energi meningkatkan ketidakteraturan atau entropi semesta. Nah, dalam gambar ini, ketidakteraturan yang diberikan oleh beruang yaitu berupa panas dan juga zat samping berupa CO2 dan juga H2O. Lalu, apa sih hubungan energi dengan metabolisme sebagai materi kita pada hari ini? Nah, jadi dapat teman-teman lihat di sini bahwa sesuai pengertiannya, bahwa metabolisme ini adalah keseluruhan reaksi yang terjadi dalam sel makhluk hidup yang membutuhkan dan juga memanfaatkan energi. Nah, energi yang digunakan di sini nantinya adalah ATP atau adenosine trifosfat. Pada gambar siklus ATP yang telah dipaparkan,
dapat kita lihat bahwa proses metabolisme energi yang dilepaskan oleh reaksi penguraian atau katabolisme ini nantinya akan digunakan lagi untuk memfosforilasi ADP atau adenosin difosfat sehingga meregenerasi kembali si ATP. Kemudian energi potensial kimiawi yang tersimpan dalam ATP ini akan menggerakkan sebagian besar kerja seluler. Dengan demikian, siklus ATP merupakan pintu putar yang dilalui energi dari jalur katabolik dan juga anabolik. Nah, ini dia pendahuluan yang menjadi konsep kita untuk